air paluh atau air uap yang diambil daripada air yang suci menyucikan. Muhyin nufusi syairillah syams syukur. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Banjari, khususan ila ruhi Syekh Maulana bin Syekh Muhammad Al-Banjari wa jami'i masyayikh ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kadaba yuktabu abadul abidin wa dahrud dari radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa qala radhiyallahu anhu wa qala Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Al-Banjari. Demikian lagi air paluh atau air uap yang diambil daripada air yang suci menyucikan, ia mutlak juga hukumnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh barakah ini, di tempat di rumah Pak Siswandi. Nah, kita doakan selalu beliau sehat afiat, dikabulkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini selalu sehat afiat, kabul hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dapat kita berkumpul beramal ibadah di tempat ini, yaitu pembacaan Ratib Al-Idrus, pembacaan Mulk Al-Habsi, dilanjutkan dengan pengajian ilmu fikih kitab Perukunan Syekh Jamaluddin. Alhamdulillah, apalagi kita sekarang ini berada di akhir zaman yang mana ada ulama menyebutkan bagus banyak kita mempelajari ilmu fikih. Nah, yaitu untuk kita berhati-hati di dalam salat kita, supaya bujur sembahyang kita, supaya benar puasa kita, dan tata cara ibadah dan kehidupan kita di alam dunia ini, supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Malam hari ini masih membahas tentang masalah air, yaitu alat yang digunakan untuk bersuci, baik berwudu, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Ya, jadi Allah Ta'ala memberi banyak lawan kita lah. Jadi air ini ada beberapa tingkatan. Di dalam kitab disebutkan air nih, yang paling afdol air yang pertama adalah air yang keluar dari salak jari Nabi. Nah, jadi di zaman dahulu, waktu Nabi bersama sahabat rancak sering di dalam perjalanan, Nabi bersama sahabat kadada banyu, jadi Nabi minta kepada Allah Ta'ala keluar banyu di salak jari Nabi nih. Nah, di sini jadi minuman sahabat itu untungnya sahabatnya minum banyu yang keluar daripada salak jari Nabi.
Nah ini di antara mukjizat Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama, banyu yang paling mulia, yang paling afdal. Nah kita kadang menamuni, nah tapi kita mencintai, menceritakan, mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat barokah. Nah mudahan karena kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Nah kita minta juga, minum juga banyu dari tangan Nabi keluar dalam surga. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua, air yang paling mulia yaitu air Zam-Zam. Nah, sebagian ada sudah bisa minum air Zam-Zam, nah untung. Itu yang kedua. Yang ketiga, air telaga Kausar. Itu karena sudah hari kiamat di padang mahsyar Allah Ta'ala memberi untuk Rasulullah telaga namanya telaga Kausar. Ini Nabi karena memberi minum kepada umat Sidin dan umat-umat yang lain. Nah ini, jadi itu minuman karena orang yang di padang mahsyar. Apabila minum air itu maka ada kehausan lagi di padang mahsyar. Nah mudahan karena kita tak minum juga nah, di padang mahsyar nih kiamat karena harinya sudah kiamat. Nah, yang ketiga tadi sudah, yang keempat itu air sungai Nil. Nah, kalau di sini jauh sungai Nil. Nah, yang kelima ya air yang biasa kita nih. Nah, jadi itu air-air yang diberi oleh Allah Ta'ala kemuliaan. Ini adalah karunia Tuhan yang diberi kepada kita. Demikian lagi air paluh. Sini air paluh tulisannya lah. Maksudnya itu adalah air uap. Air uap itu kayak biasanya ibu-ibu nih bermasak, ada kalau lah panci, nah ada uapnya, nah, itu air uap namanya. Yang diambil daripada air yang suci atau di sungai kah, lalu ada uap banyunya ke atas. Nah, airnya suci juga adalah menyucikan, ia mutlak juga hukumnya. Jadi kalau ada misalnya orang batapun air uap itu suci kah? Suci, asal dari air yang suci. Lalu ada keluar uapnya. Nah, itulah. Maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah suatu daripada tiga sebab. Nah ini semalam sudah kita pelajari air mutlak adalah air untuk berwudu. Jadi memakai air mutlak, lain pada itu kada boleh kita berwudu lain pada selain air mutlak. Semalam sudah disebutkan ada 7 air mutlak, yaitu diantaranya apa? Air sungai, nah, diantaranya lah air laut kemarin. Jadi air mutlak itu bisa berubah rasanya dan baunya dan warnanya dengan salah satu 3 sebab. Nah, jadi yang pertama sebab muhalatah, artinya bercampur. Jadi di sini pengarang menyebutkan yang pertama sebab bercampur dengan benda yang suci. Nah, misal banyu di dalam ember, lalu tercampur benda, terbuati benda, bendanya suci lah, lain najis, benda suci. Terbuat dalam ember yang tiada boleh membedakannya, kada kawa lagi membedakan, nah kada bisa lagi membedakan dan menceraikan dia daripada air. Jadi misalnya terbuat apalah, terbuat kapur misalnya dalam ember,
hendak diambil kapurnya hilang sudah, tercampur lawan banyu. Nah itu ngarannya bercampur, ngarannya bahasa Arabnya muhalatah, bercampur. Tapi mencampurinya ini berdanang suci juga. Misalnya kapur, nah, misalnya aja orang dahulu banyunya namanya karuh, dibuatin apa tawas ke kapur kan apa. Nah ini terbuat kapur, berubah ya warnanya, putih warnanya, ada kapurnya nih, atau terbuat apa ngarannya sini kena kunyit. Nah, jadi tak campur dan kadakawa lagi membedakan, dan tiada masakoh memeliharakan air itu, tiada sulit memeliharakan air itu daripadanya, seperti kumkuma. Bismillah, artinya seperti terbuat di kumkuma. Kumkuma itu bahasa bahari, bahasa wahini kunyit. Apa kunyit itu apa? Janar. Nah, itu. Janar itu warnanya kuning kah? Nah, terbuat dalam banyu. Kita alih janarnya masih kuning lagi banyunya. Nah, bercampur. Dan kapur, terbuat kapur. Ini suci lah, suci nih, benda yang suci. Amal terbuat kami yang pulang itu najis kan ada. Dan mani, nah mani itu pian suci, air mani. Nah, manjar mani, amannya najis, najis kita pada tanah karena kita terjadinya dari air mani. Nah, gitu. Jadi mani itu suci. Nang najis to kami, nah, wadi, maji, jangan salah dengar biarlah. Wadi najis jar, nah salah. Maksudnya itu lain iwak wadi lain. Mun iwak wadi nang pian di rumah to itu halal itu, halal. Ini maksudnya air wadi. Apa air wadi? Air yang keluar waktu ngarannya apa tah, gairah. Nah itu, tapi lain air mani itu tuh ada ngarannya. Ada juga air maji, ada juga. Nah itu air yang keluar juga, tetapi waktu angkat apakah keluar air. Nah itu najis, itu kada usah mandi wajib. Nah mandi wajib itu keluar air mani. Amunnya air wadi, air maji kada, itu cukup dibersihi aja. Tapi itu najis. Tadilah dua macam tadi. Karena ada insyaallah di pelajari itu. Nah. Jadi tadi air mani itu suci. Dan buah kayu, misalnya ada buah apakah? Bubur ke banyu, lalu berubah berbau buah tadi, banyu tadi. Ini banyunya berubah, baik rasanya, baunya atau warnanya berubah gara-gara terbuati benda yang suci. Dan ditilik, dilihat jika adalah obahnya itu banyak, sekira-kira hilang daripadanya nama air mutlak, berubahnya banyak. Ampih orang menyambat air janar aja, misalnya air kapur nih jar, karena putih banget sudah. Nah itu bilanya hilang nama airnya, itu tiada dapat, maka tiada dapat air itu menyucikan. Jadi kada kawal lagi dipakai wudu. Nah kada bisa lagi. Jadi bilanya terbuat di kapur banyak sampai berubah, orang ampih menyambat air mutlak, air suci ampih, orang menyambat air kapur. Nah itu kada boleh dipakai. Tapi amun sedikit aja berubahnya, terbuat kapur kada berubah banyak, sedikit aja, nah itu boleh dipakai. Nah sambungannya nih. Hanya saja suci juga, tapi suci aja, artinya boleh aja
misalnya diminum dah boleh. Nah, atau ditapasakan ke pakaian boleh. Nah, inilah suci aja, tapi kadang-kala menyucikan untuk berwudu. Hanya suci juga hukumnya daripada jika ada obahnya itu sedikit atau berubah ia dengan suatu yang jadi daripada air. Nah itu. Jadi kalau hanya berubahnya sedikit aja, seperti kajambang itu seperti kayu apuk. Nah itu ada kalau kita orang Banjar ini menyambat kayu apuk kan adanya. Apa tenang di danau padang halus katanya ganar itu jadi ilong, jadi apa ngarannya ayo apa juga ya lah, namun sudah ganar jadi encing gondok ngarannya ya kan. Nah itu susupan biasa banyak itu di kampung-kampung dialihi, lalu banyunya berwarna hijau kah sedikit Jepang warnanya itu bilanya kada berubah mana banyunya boleh dipakai berwudu lah. Maka air itu suci menyucikan juga. Jadi syaratnya berubahnya kada banyak itu suci. Bila berubahnya banyak kada suci, karena itu bercampur ngarannya dengan sesuatu yang suci tadi. Itu namanya air muhalatah ngarannya lah. Nah, jadi bagus juga tahu kita nih, apalagi nang anum-anuman bagus tahu banyu nanggasan dipakai kita bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, semalam sudah kalah dipadahilah masalah air tadi. Jadi banyu itu apabila banyu nang sedikit kurang daripada 245 liter itu terbuat najis, berubah kada berubah itu najis. Nah, itu banyunya lah. Apabila lebih daripada 20 berapa jumlahnya 245 liter banyunya lebih pada itu terbuat najis asal kada berubah bau warnanya maka boleh dipakai. Itu semalam. Bisa juga pian banyu banyunya 20 tadi lah sederum banyunya misalnya terbuat najis banyak najisnya sampai berubah berbau banyunya berarti najis kalah. Pian dihatakan aja, pian tutupi derumnya ditutupi selama misalnya setengah bulan, pian buka ampih berbau, nah itu boleh dipakai banyunya. Jadi jangan dibuang juga kalau misalnya berbau oh ini najis sudah berbau tadi lah dihatakannya 2-3 hari lalu berubah ampih berbau, nah itu boleh dipakai banyunya. Atau misalnya dengan pian tambahi banyunya misalnya sederum atau misalnya 1 tong, setengah tong lah, sudah 20 dah anu terbuat najis berbau, lalu pian tambahi pian banyaki banyunya ampih berbau itu jadi suci boleh dipakai. Nah, kita juga atau dengan dikurangi ada terbuat najis dalam derum nila berbau, buangi najisnya, buangi imbah dibuangi ampih berbau boleh dipakai, tapi syaratnya 20 banyunya lah 20 tadi. Nah itu bisa. Nah, jadi yang kedua sambungannya, kedua berubah sebab mujawir, yakni bercampur dengan benda yang suci. Jadi banyu terbuat benda yang suci yang boleh dibedakan, yang kawan dibedakan, kawan diambil dibedakan kawan dan diceraikan daripada air itu seperti gaharu, nah dan cendana dan minyak dan sebagainya. Misal terbuat minyak di dalam ember, nah itu kada boleh dipakai lah karena ini benda yang suci terbuat
Lalu kita ambil minyaknya, hilang minyaknya, nah itu boleh dipakai. Itu ngarannya bercampur dengan sebab mujawir, artinya benda yang suci tapi kalau diambil dicerayakan. Pada benda yang suci maka berubahlah air itu, dan jika banyak obahnya suci menyucikan juga. Ini kalau diambil, ulun ambil ya sudah aja, cendananya masih ada baunya lagi, boleh aja dipakai banyunya, boleh aja. Nah, asal tadi dihilangkan dari bendanya yang mencampur tadi, itu ngarannya air mujawir. Yang ketiga, berubah sebab rohun, yakni terukap dengan bau bangkai. Yaitu sebab rohun, yakni terukup dengan bau bangkai yang berhamburan, artinya misalnya berparak lawan bangkai nih dengan air, maka air itu suci menyucikan juga hukumnya, dan air yang makruh memakai itu. Nah, jadi kayak misalnya di sungai kan lah, di sungai lalu ada bangkai, misalnya bangkai binatang nih lah, nah berparakan nih. Nah tapi tadi kada banyunya banyak syaratnya lah, tapi kita kada ambil banyu yang kena bangkai tadi, kada berparakan aja. Nah itu suci aja, tapi jangan diambil yang najisnya tadi, jauh sedikit lah pada najisnya. Dan air yang makruh memakai dia itu 3 perkara. Nah ini pulang nang makruh, artinya ini banyu nang makruh tadi, artinya bilanya kita memakai hukumnya makruh, artinya kada dibolehkan. Arti makruh itu apa? Arti makruh itu bilanya menggawi kada berdosa menggawi, tapi bilanya menghindari dapat pahala adalah nah baik dosa digawi tadi. Tapi seandainya menggawi juga kada berdosa tadi, tapi bilanya menghindari diberi pahala, itu makruh ngarannya. Nah itu pertama, air yang sangat hangat, air panas bolehlah pian baudu banyu panas boleh tapi hukumnya makruh. Nah amun pian kada pakai itu dapat pahala pian, tapi yang kada lagi kayak apa aja memakai aja, silahkan memakai amun kada kepanasan. Apalagi nang bakas nang hanyar dimasak, nah jangan kada ada jopang memakai lah. Nang sangat hangat amun nang panas sedikit aja kada apa-apa, boleh aja. Itu nang pertama. Kedua, air yang sangat sejuk, nang dingin banar, makruh hukumnya. Itu jelas. Jadi memakai banyu nang panas banar itu makruh. Yang kedua, nang dingin banar makruh juga. Tapi amal kada ada lagi boleh jadi pakai, boleh, daripada kada berwudu. Dingin banar jangan, misalnya subuh ada berwudu lah, nah pakai aja. Amun di kita sini kada dingin banar Jepang lah, dingin biasa aja. Amun di pian di Arab situ amun dingin banar lah, panas banar. Nah kita ini termasuk negeri yang diberi Tuhan banyak kenyamanan, artinya panasnya panas yang sedang aja. Coba di Arab itu pian panasnya luar biasa, biasanya dingin banar aja sana juga. Tanaman kadang mau tumbuh, nah, di sana mana ada orang bertanam pisang, tanam gumbile, di sini dia pajak aja langsung tumbuh gumbile. Di Mekah itu ada kabar tanaman, karena sana batu aja, tapi di sana makmur orang lah, bujur aja kada ada pohon pisang, kada ada gumbile, kada ada jagung, tapi ibak orang berjualan pisang napa aja sampai pakuyu ada di Mekah ada. Ya pian tak konakan nang bisa diam di Mekah lah.
Kenapa? Di sana makmurnya lah kehidupan. Nah, di sana orang beribadahan aja Pak. Bilanya sampai ajannya kamu masjidan sembahyang, toko tutup dulu, apa aja ampihan kegiatan ampihan karena pas sembahyang bahasa pulangnya. Nah di sana ada kita sinilah. Nah tanahnya makmur deh, banyak aja yang sakit kehidupan nah. Nah itu mungkin gara-gara dosa kita kebanyakan jobang juga. Nah mudah-mudahan kita bisa dosa dan diampuni Tuhan dosa kita, berkah kita dudukkan di majelis ta'limnya. Nah itu sambungannya. Ketiga, air yang terjamur pada negeri yang sangat hangat, maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan yang sangat sejuk itu karena memberi kesakitan pada badan. Nah, jadi panas awak jadinya sakit, jadinya kedinginan sakit juga lah. Nah jadi itu di hukumnya makruh. Apalagi banyu nang terjamur nang wadahnya dari besi, dari seng pian. Nah itu jangan dipakai itu untuk tampungas, untuk baudo, jangan. Itu kan bisa mengakibatkan penyakit belang-belang, berputih-putih, baros dan bahasa Arabnya lah. Jadi dinginakan dahulu aja banyunya, hanya boleh jadi pakai kalau sudah dingin. Dan tiada makruh memakai air yang aghar, air yang hangatnya dan sejuknya, artinya air yang sedang aja nih, panas lawan dinginnya. Dan sebab makruh memakai air yang terjamur itu karena kata tabib bahwa ia kata dokter bahwa ia mempusakai supak, mempusakai penyakit baros, calak. Nah itu ngarang penyakit supak ngaranya. Jadi bilanya orang ketujuh melajimi memakai banyu nang dari panas matahari nih. Nah itu bisa kena penyakit kulit nah. Namun nang banyu nang berjarang awan api didinginakan sedikit, nah hangat kuku ngaranya itu boleh aja itu. Apa ini nang sinar matahari maksudnya lah. Maka air yang terjamur itu jadi makruh memakai dia dengan 4 syarat. Pertama, jika ada air itu terjamur pada negeri yang sangat hangat seperti negeri Mekah. Yang kedua, jika ada air itu terjamur di dalam bejana, dalam wadah yang kena tukul, maksudnya yang diulah pakai itu dicatok. Nah, yang kena tukul itu artinya dibikin pakai tukul, piring atau jidar kah, ember kah, diulah orang bercatok mengulahnya. Ya, dari seng misalnya lah. Nah, itu ada banyunya dijamur, itu makruh memakainya. Seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak. Namun emas tahun perak Bang itu haram hukumnya. Kalau kesugihan mana misalnya lah, cangkir emas di hadapan orang, cangkir emas jalan. Misalnya minum, bolehkah haram hukumnya? Kenapa jadi haram? Emas kita dari cangkir kita. Orang susah melihat, kesian menjer apa makannya kok ngalih ya bagian anu emas si dintuna cangkirnya emas aja. Nah itu akibat anunya. Jadi ujar ini ujar dokter nih, tahu ujar tak kadang wallahu alam lah. Ujar dokter kesannya kenapa laki-laki itu kada boleh pakai emas, bini-bininya pakai emas lah. Hukum agama kita mengaturkan laki-laki haram memakai emas. Jadi ada di zaman Nabi nih, lelakian memakai utas emas. Pas Nabi ada dipinta Nabi, aku pinta aja Nabi, dipinta Nabi buang Nabi ke tanah, dibuang siden nih. Jadi artinya Nabi kada suka nih lah, itu aja kesimpulannya. Nah, jadi lalu diharamkan emas tadi. Amun bini-bini boleh aja pakai emas. Laki-laki kada boleh
karena di surga aja karena pakai emas, nah, boleh aja mau di surga. Nah, mau di surga boleh aja, di dunia kada boleh aja lah. Kenapa? Sekalinya aja Nabi menangatinnya sesuai ini diteliti orang. Kenapa sebabnya kada boleh? Sekalinya itu berpengaruh pada kesehatan laki-laki nih, pakai emas, utas emas, hari-hari dipakai lah, pakai kalung emas misalnya, hari-hari dipakai, itu karena bisa jadi penyakit. Nah, bisa jadi penyakit. Itu karena ya penyakit, ada penyakit tuh. Karena kontak ke awak kita nih. Mun bini-bini bang kenapa aja dibulihakan? Karena penyakit. Karena bini-bini itu memakai emas dibulihakan. Inya bini-bini itu setiap seminggu, sebulan sekali itu ada datang bulan. Nah datang bulan itu membuang penyakitnya. Nah jadi dibulihakan. Jadi kada boleh jadi biasanya kita nih baulah cangkir, baulah gayung dari emas tuh kada boleh, dari perak kada boleh. Nah, itu lain pada itu jangan boleh. Nah, misalnya dari kayu boleh aja, batu dan kayu dan batu dan tanah. Ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia, jikalau pada memandikan mayit atau kuda atau terpakai pada yang supak sekalipun. Keempat, jika terpakai yang terjamur pada ketika hangatnya juga. Nah, itu adalah tadi air yang dimakruhkan. Nah, mungkin sampai di sini kalau lah yang bisa ulun sampaikan, mudahan ada barokah manfaatnya. Ampun maaf salah hilap apabila ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal salama qara'na min khati hadal majlis mubarakah hadiyatan wasilah wa barakatan samilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa nafa'an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal qarabah wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila ruhi Syekh Jamal bin Syekh Muhammad Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Al-Ghani Al-Banjari wa ila ruhi Habib Habib wa Habib Umar Idris Habib Ahmad Al-Idris Habib Muhammad Habib Al-Idris Sayyidina Al-Hatib bin Jari Umar Sayyidina Muhammad Amin wa Rasulullah Bahrullah bin Matwa almarhum Masjati binti Nasrong almarhum Matwa bin Suku almarhum Rahimah binti La'ang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa qarabatina jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.